Halo sahabat perempuan dan anak, bertemu lagi di podcast Sapa bersama saya Nabila Isma. Seperti biasa di podcast Sapa ini kita akan membahas berbagai macam hal yang menarik dari mulai isu-isu terkini, edukasi hingga pastinya kita akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Nah hari ini kita kedatangan sosok perempuan yang pastinya kayaknya udah nggak asing lagi nih di layar kaca dan sekarang juga berperan sebagai Ketua TPPKK dari Kabupaten Kendal. Langsung saja kita sambut, ini dia Mbak Cece Frederika. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar Nabila? Baik, alhamdulillah. Mbak Cece kabarnya baik? Alhamdulillah. Sedang berlibur di Jakarta? Iya, karena anak lagi term break 1 minggu, jadi ya udah kita 1 minggu di Jakarta. Dan sudah menyempatkan datang ke sini. Terima kasih Terima banyak. kasih. Ini seru banget karena kayaknya ini kalau mama aku menonton episode podcast kali ini akan senang sekali. Masya Allah. Karena dulu seneng banget lihat Mbak Caca waktu masih main film, sinetron dan Hai sekarang mamanya Nabila. jadi disapa nih mama aku. Dan sekarang juga berperan sebagai Ketua TPPKK dari Kabupaten Kendal. Gimana perasaan ini? Mungkin pasti akan ada perubahan yang drastis banget ya Mbak, Iya. ketika dulu berperan sebagai seorang aktris, kemudian akhirnya memutuskan untuk pindah ke Kendal bersama dengan suami sebagai Bupati Kabupaten Kendal dan mengemban tugas sebagai Ketua TPPKK Kendal. Bagaimana Mbak transisinya saat itu? Masya Allah, tabarakallah. Rasanya campur aduk yang jelas. Pasti campur aduk banget. Pertama, rasa bahagianya ada, bersyukurnya ada, kagetnya ada, bingungnya ada, paniknya juga ada gitu. Karena pada saat itu kan keadaannya aku masih menyusui. Iya. Bayiku baru, Mas Diko itu pas kampanye, anakku baru umur 3 bulan. Terus kemudian pas Mas Diko ngambil sumpah jabatan itu, anakku 6 bulan gitu kan. Kemudian ya bayangin aja bawa bayi 6 bulan lagi COVID-nya lagi tinggi-tingginya. Terus nggak mau naik pesawat, kita nggak mungkin lah pada saat itu bawa bayi. Udah deh nggak mungkin naik pesawat, jadi naik mobil aja. Terus kita juga di keluarga kan memang banyak di Semarang. Rumah opa, tanteku, sepupuku semua di Semarang. Tapi kan di Kendal kan nggak ada. Jadi kan kita harus cari rumah kontrakan. Ngontrak rumah di Kendal, masuk rumah kontrakan kan ya nggak tinggal kita bawa koper kan, nggak harus ada yang dirapiin apa, apalagi kan ini bawa bayi juga. Wah pokoknya perasaannya Masya Allah tabarakallah campur aduk sih. Itu di situ aku ngerasa kayak oh iya ya, perempuan tuh emang harus sehat lahir batin tuh karena itu gitu loh. Karena kalau suami misalkan mengejar mimpi dan segala macam, bukan berarti perempuan nggak boleh ngejar mimpi, boleh gitu. Tapi tetap apapun menurut aku perempuan itu punya efek balancing dalam keluarga gitu. Jadi bener-bener yang orang bilang kalau perempuan adalah jantungnya keluarga tuh ya bener banget gitu. Karena ya bayangin aja Nabila kalau pada saat itu aku rewel, rungsing atau aku nangis. Sebenarnya aku nangisnya ada, aku kagetnya ada, aku bingungnya ada, tapi aku tutupin dari Mas Diko gitu loh. Jadi nggak aku liatin. Tapi kalau Mas Diko lagi berangkat kerja, nah mungkin aku ada bingungnya sendiri apa tuh ada gitu. Kenapa aku nggak mau bebanin Mas Diko pada saat itu? Karena Mas Diko pun juga kan pada saat itu ya baru berarti bulan pertama, bulan kedua mengemban jabatan kan gitu. Dia punya tanggung jawab, benar-benar harus dirapiin dulu nih semuanya, karena kan belum kenal nih kepala-kepala dinasnya siapa aja, apakah benar kepala dinas yang dengan nama ini pas di posisi ini, apa siapa yang kira-kira harusnya lebih baik di posisi ini atau itu kan semua kan Mas Diko juga tidak mudah lah pasti gitu loh. Jadi aku belajar buat step back dulu nih gitu untuk urusan rumah tangga, untuk urusan apalah kebersihan rumah, urusan anak apa segala macam coba handle dulu gitu. Dan pada saat itu kita dibantu banget sama mamaku. Mamaku kan juga ikut sama aku, jadi aku berasa banget, maksudnya bener-bener ada support sistemnya banget deh gitu. Tapi menarik untuk aku konsep bahwa perempuan itu punya fungsi balancing di keluarga dan malah justru sebenarnya jantungnya keluarga ya. Ketika suami kita ternyata harus mengemban sebuah jabatan yang besar, kita bisa berdampingan bersama-sama saling mendukung. Menurut aku itu hal yang menarik sekali dan pasti nggak gampang karena saat itu kan Mbak Caca juga akhirnya memutuskan untuk berhenti dari dunia aktris. Apakah saat itu ada rasa kayak aduh masih pengen
kembali lagi. Apa yang akhirnya membuat Mbak Caca memutuskan udah pokoknya fokus aja sama keluarga, sama tugas sebagai seorang istri bupati saat itu? Aku sih sebenarnya kalau misalkan dibilang berhenti dari dunia entertainment, aku nggak pernah berhenti loh sebenarnya. Cuman mungkin frekuensinya yang jadi berkurang. Iya. Karena mau nggak mau, karena kan itu pilihan. Tapi kalau berhenti aku nggak pernah sebenarnya bilang aku berhenti, itu enggak. Kenapa? Aku ngerasa bahwa dunia entertainment ini, dunia hiburan adalah dunia yang melambungkan nama aku. Jadi aku menghargai dan menghormati dunia tersebut gitu ya, dengan segala plus dan minusnya, dengan segala hitam dan putihnya gitu. Setiap dunia kan pasti ada seperti itunya gitu. Jadi ya aku tetap menghargai itu. Tapi aku tetap hidup dalam dunia entertainment, karena aku pun setiap kali ke Jakarta aku bawain acara Islam Itu Indah yang tadinya mungkin seminggu bisa berapa kali gitu ya, tapi ya sekarang bisa syutingnya 2 bulan sekali gitu, sebulan sekali. Aku benar-benar thankful banget, maksudnya aku punya program itu, dan aku juga sangat berterima kasih juga sama produser-produser aku. Ada Mbak Jessica, ada Mbak Indri, ada Mas Arif gitu ya. Itu tuh kayak ya mereka tuh soalnya membolehkan aku untuk syuting whenever aku bisa gitu loh. Jadi walaupun mereka sempat pada dalam tanda kutip, Mas Arif, ya gue harus cari host baru lagi nih karena kan aku bisanya cuma 2 bulan sekali gitu kan. Jadi kan pasti harus ada, karena kan itu acara setiap hari kan gitu loh. Jadi ya harus ada backupnya lagi, tapi ya nggak apa-apa, setiap kali aku ke Jakarta aku syuting. Jadi memang kita tuh perempuan bener-bener, aku tuh apa ya, ngerasa kayak oh paham nih kenapa sih perempuan tuh harus sehat lahir dan batin. Walaupun nggak ada ya yang namanya perempuan yang sempurna. Dan nggak bisa juga kita kan milih. Kalau mau sih kita pengen milih dari keluarga yang keadaan ekonominya di atas, bapak ibunya nggak cuma keadaan ekonominya doang yang di atas, tapi bapak ibunya juga romantis di depan kita, bapak ibunya juga bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena banyak juga orang-orang mungkin yang ya nggak tanpa melihat ekonomi deh gitu ya, bapak ibunya nih juga nggak akur, kita bisa lihat gitu. Jadi kan sebenarnya kita kalau mau milih sebagai anak tuh pengennya lahir dari keluarga yang sempurna di segala macam aspek. Walaupun sebenarnya tidak ada yang namanya sempurna. Nggak ada begitu yang namanya dunia, tempatnya ujian, tempatnya cobaan gitu. Kalau nggak mau ada ujian, nggak mau ada cobaan, ya udah di akhirat nanti gitu kan. Itu kan udah tinggal enak-enaknya aja gitu. Nah tapi di situ maksudnya kenapa sih perempuan tuh harus sehat lahir dan batin dengan segala cobaannya masing-masing, dengan segala ujiannya masing-masing. Itu gimana cara harus sehat lahir dan batin dan berpendidikan, karena kita nggak pernah tahu suami kita itu mengemban tugas, mengemban amanah apa gitu loh. Tiba-tiba suami kita jadi ini, tiba-tiba suami kita jadi ini, tiba-tiba kita harus memimpin sebuah forum. Nah itu kan berarti kan kita sebagai perempuan itu beradaptasinya harus cepatnya dengan suami harus kita ya. Bisa, harus apa gitu loh. Dan urusan rumah tangga juga kita harus bisa handle. Jadi bayangin nggak kompleksitasnya ini tuh seperti apa gitu, tanpa menghormati, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap kaum laki-laki ya. Mereka pun juga punya bebannya masing-masing. Tapi ya begitulah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kan dianggap itu memang benar-benar fokus kepada satu hal, makanya kan nggak bisa sambil ngapain laki-laki sambil kerja tapi sambil ngurusin anak ngomong, nggak bisa. Tapi kalau kita perempuan kan bisa melakukan itu. Walaupun kekurangannya kita adalah kita lebih dalam tanda kutip baperan. Walaupun semaksimal mungkin, nggak deh saya nggak mau baper, semaksimal mungkin, tapi pasti masih lebih ada bapernya dibandingin laki-laki. Kalau laki-laki kan masalah solusi gitu. Kalau kita tapi kan kenapa Tuhan menciptakan itu kan juga pasti tidak tanpa alasan gitu, pasti kan ada alasannya gitu. Justru perasaan perempuan ini yang mungkin stigmanya ini kayak kok baper, kok gampang terbawa perasaan, tapi sebenarnya justru itu yang bisa jadi menguatkan pasangan kita, bisa jadi kekuatan kita juga sebagai perempuan. Iya, menjadi selimut lah buat keluarga, jadi hangat gitu kan. Anak kalau lagi sakit yang bangun-bangun kan pasti ibu yang lebih aware gitu kan. Nah, itu kan udah sistem yang Allah ciptain kan, kita bisa menjadi penjaga dalam tanda kutip atas izin Allah untuk keluarga kita. Balik lagi fungsi balancing tadi ya Mbak ya, penting banget. Nah menarik juga karena kan tadi ternyata banyak banget tantangannya begitu. Ternyata menghadapi peran sebagai istri bupati dengan tugas yang banyak, harus memimpin forum besar yang mungkin sebelumnya nggak pernah kita bayangkan. Pasti kan ada peran-peran, ada hal-hal yang harus dipelajari lagi, ada hal yang tadi harus adaptasinya sangat cepat, adaptasinya harus belajar dengan sangat cepat. Bagaimana peran belajar, mengembangkan diri atau self empowerment saat itu sangat berpengaruh di proses adaptasi Mbak Caca?
banyak hal yang kadang bikin saya kaget di awal-awal itu ya. 3 bulan pertama sampai 6 bulan pertama lah, sistem birokrasi. Wah iya. Itu betul. suatu hal yang baru buat aku, dan aku juga kuliah S1-nya jurusannya kan ekonomi. Gitu. Jadi beda dunia banget nih gitu. Terus tiba-tiba walaupun banyak kok orang sarjana ekonomi tapi bisa juga ngurusin birokrasi ya, tapi karena udah nyemplung. Iya. Nah, gitu. Makanya kenapa S2-nya aku itu adalah ilmu politik. Oh karena iya, selamat juga kita Masya Allah, harus Masya mengucapkan Allah. selamat nih ke Masya Baca Allah. baru aja dapat gelar S2 Masya di Allah, jurusan bismillah. politik dari Iya. Universitas Diponegoro ya, Iya Mbak ya? betul, di Keren Semarang. banget. Iya, bismillah, ini lagi persiapan, lagi pengen S3, doain ya. Iya, amin, dan semoga Lagi lancar. masuk masa pendaftaran nih, bismillah. Nah, kenapa aku S2-nya misalnya nggak nyambung gitu, tapi aku tuh hidup dalam dunia politik ini. Aku Politik ya? bener-bener bantu suami, aku bener-bener berurusan langsung sama kepala dinas, bener-bener ngobrol sama Pak Sekda, Iya. bener-bener komunikasi, bener. Jadi ketika masuk di kelas di kampus itu tuh kayak bahasa-bahasanya itu kan bahasa-bahasa istilah-istilah yang Iya. sehari-hari birokrasi sekali. Nah, kalau aku nggak nyemplung sih aku wah nggak ngerti deh itu apa. Tapi karena nyemplung alhamdulillah, jadi kayak oh aku tahu lapangannya seperti apa, tinggal aku belajar teorinya seperti apa. Nah, itu kan bisa kita mix di situ. Nah, di situ awal tahun pertama itu tuh bingung tuh tentang masalah birokrasi itu gitu. Nah, gimana sih tadi hubungannya sama self empowerment gitu? Punya mental yang sehat, punya jiwa yang sehat, itu kan makanya aku dari tadi sebutin bahwa perempuan dan laki-laki juga seharusnya memiliki sehat jiwa, raga, dan juga pendidikan. Karena banyak, maaf sekali Afwan ya, orang berpendidikan tapi mungkin mentalnya kurang sehat, juga ngambil kebijakannya kan juga kurang Iya. baik gitu. Makanya kenapa lahir dan batin gitu. Toh apa lagu kebangsaan kita juga kan sebenarnya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Raganya. Tapi zaman sekarang kok kayaknya kita ngelihat orang sakit batuk, badan lecet, apa perginya ke dokter. Tapi kalau kita pergi ke psikolog tuh kesannya dianggap bahwa Wah, sakit jiwa kah atau seperti apa, yang stigmanya negatif gitu ya. padahal cuman kayak mungkin kayak kita ke dokter umum aja. Iya. Kalau misalkan kegores luka gitu, emang ada yang harus apa mau dicek, Ya, apa perlu ada yang lagi dijahit lelah, atau mungkin kan sama sama aja. Atau kita sakit flu nggak sembuh atau radang tenggorokan atau apa, sakit-sakit yang maksudnya bukan yang levelnya berat banget gitu. Kenapa nggak konsep itu tuh harus kita biasakan? Karena ini eye opener banget ya buat aku dampingin suami di Kabupaten Kendal. Aku juga sangat berterima kasih sekali kepada masyarakat Kabupaten Kendal yang memberikan kesempatan dan kepercayaan buat suami dan saya pada saat itu untuk memimpin di Kabupaten Kendal gitu. Kenapa? Kalau misalkan Nabila tahu, aku dulu sama teman-temanku juga di Jakarta banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Siapa sih kita tuh manusia, fitrahnya Allah ciptakan di dalam hati kita tuh pasti pengen Iya. saling ngebantu. Iya, betul. Itu udah dasarnya kita. Nah, yang aku tahu selama ini, aku emang orang Semarang. Mamaku Semarang, papaku Solo. Keluargaku banyak di Semarang. Aku ke Semarang tuh bisa setahun 10 kali. Tapi di antara cucunya opa yang nggak pernah tinggal di Semarang itu cuma aku doang. Dan sepupu-sepupu aku tuh sekolahnya di Undip semua. Aku doang yang nggak di Undip S1-nya, tapi aku S2-nya di Undip gitu loh. Jadi kakakku tuh lahir di Solo, kakakku yang kedua lahir di Semarang. Jadi mereka sempat besar di Solo, sempat besar di Semarang. Papa mamaku pindah ke Jakarta, jadi aku lahir besar di Jakarta, gitu loh. iya. Tapi ya darahku darah Jawa gitu. Nah, tapi kan yang apa yang aku tahu kayak kehidupan yang ada di sini gitu. Iya, betul. Kemudian kegiatan sosial pun ya, siapa sih yang nggak suka melakukan kegiatan sosial? Aku yakin yang nonton pun juga banyak suka melakukan kegiatan sosial. Tapi ketika aku pindah ke Kabupaten Kendal, disitulah benar-benar membuka mata aku. Aku ngerasa bahwa untuk menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini memang nggak mudah loh. Iya, betul. Kenapa? Karena gini, di Jakarta pun katakanlah ya, suku ras paling banyak itu memang suku Jawa katakan. Tapi cara berpikir orang-orang Jawa yang ada di Jakarta, kota-kota besar ya. besar seperti ini di Jakarta, dengan kita geser ke Kabupaten Kendal aja deh. Kabupaten Kendal itu kan sebenarnya kabupaten yang berdempetan dengan ibu kota Jawa Tengah, Iya. masih deket next to Semarang loh gitu loh. Belum kabupaten-kabupaten lain. Jadi cara berpikirnya tuh beda. Jadi tapi kalau kita ketemu sama orang Semarang, kota Semarang, itu juga cara berpikirnya udah Beda beda lagi. Jadi Kabupaten Kendal caranya beda. Oh begini ya, itu baru kita ngomongin suku ras Jawa loh. Iya. Belum kita ngomongin yang Sulawesi, belum kita ngomongin yang Sumatera, Iya. belum apa. Jadi
oh begini ya gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan sosial yang memang aku harus bisa menyelaraskan dengan cara berpikir mereka gitu. Contohnya apa? Isu perempuan deh dan anak, katakan. Banyak loh di sana tuh anak-anak di bawah umur itu tuh menikah. Iya, perkawinan anak Itu selalu jadi isu dan utama itu jumlahnya meningkat loh di sana gitu. Penasaran banget, aku nggak ketemu jawaban aku karena kita mungkin kalau tinggal di kota-kota besar, orang-orang yang hobinya misalkan sekolah, belajar, kerja apa-apa gitu ya. Ya anak zaman sekarang juga nikah 25, 26 belum nikah juga biasa aja, 30 belum di nikah. kota-kota besar ya. Biasa aja gitu ya. Kok bisa ya di daerah kok 14 tahun, 15 tahun tuh nikah tuh kok bisa ya gitu ya. Aku sampai nggak nyampe lah pikiranku. Apa yang aku lakuin? Aku bersama tim ibu-ibu PKK, kita duduk bareng ikut sidang yang buat itu di pengadilan agama. Oh, untuk dapat persetujuan menikah di bawah 18 tahun ya? Betul. Duduk kita di situ dengerin, pengen tahu ya ada satu kan itu sidang terbuka kan. Oke, dengerin kasus. Terus hakim-hakimnya juga kan nggak pakai seragam karena dianggapnya kan buat anak-anak ini. Udah satu, terus nanti ikut lagi satu kasus aku dengerin. Pengen tahu, saking pengen tahunya tuh kok sampai duduk di situ. Ibu-ibu PKK Bu seumur-umur kita nggak pernah duduk di situ gitu karena Bu saya pengen tahu gitu kenapa ya, ada apa ya. Oh ternyata memang kayak dorongan-dorongan dari lingkungan. Makanya ternyata benar ya ketika kita pengen berubah, kita pengen mengembangkan diri kita harus memilih lingkungan yang bisa mendukung itu ya. Mendukung itu karena aku ketemu sama orang tuanya, ketemu sama keluarganya, Pak janganlah dikawinin anaknya, aku bilang sambil bercanda-bercanda, sambil ketawa-ketawa gitu di belakang di dekat musola ketika mereka lagi mau nunggu sidang gitu. Gimana Bu? Daripada pacaran-pacaran gak jelas gitu, maksudnya daripada ya pacaran kan gak boleh, maksudnya berduaan gitu belum, biarin aja lah Bu gitu loh. Oh iya Pak gitu. Oke, berarti ada loh orang-orang yang berpikir tuh memang kita tuh harus bisa belajar berpikir bagaimana kita duduk di kursinya dia. Posisi mereka, lihat dari point of view-nya mereka gitu loh. Oh gitu. Terus kenapa ya? Oh karena di sana itu dianggap bahwa sekolah sampai SMA aja udah cukup. S1 tuh sesuatu hal yang cukup mewah gitu loh. Sedangkan kita di sini lomba-lomba S2 ini double degree apa gitu-gitu. Jadi nah gimana caranya tuh missing link gitu antara yang ada di kota besar dengan yang ada di kabupaten, yang ada di desa-desa itu nggak terlalu jauh banget. Tujuannya apa sih? Tujuannya demi kemakmuran bangsa dan negara Indonesia karena selama ini ternyata pendidikan tuh gapnya tuh sejauh itu gitu loh. Nah ini gimana cara bangun jembatannya ini gitu. Nah apa yang aku bisa lakukan sebagai ketua PKK di Kabupaten Kendal, aku melakukan apa yang aku mampu, semampu aku, apa yang aku bisa gitu dengan apa yang diberikan tanggung jawab yang diberikan kepada aku. Banyaklah aku bawa beberapa narasumber, motivator yang eye opening gitu loh, buat eye opener gitu loh buat orang tua di sana gitu. Jadi benar-benar segmennya adalah saya minta yang dikumpulin misalkan adalah orang tua yang anak-anaknya remaja kalau emang temanya apa, atau orang tua yang anak-anaknya di bawah 5 tahun 0 sampai 7 tahun oke deh gitu. Nah jadi karena sesuai dengan tema-tema karena kan mereka mungkin kadang kurang mendapatkan informasi-informasi seperti itu gitu. Nah itu banyak banget dari mereka yang kayak oh Bu ternyata ini ya ternyata. Nah itu kan harus berkesinambungan gitu loh acara itu. Sebenarnya yang paling PR itu kadang kan program dibuat saat itu tapi nggak ada keberlanjutannya seperti apa. Itu yang disayangkan ya gitu karena berhubungan juga dengan otonomi daerah. Betul. Itu kan memang kebijakan kepala daerah. Ada batasan-batasan ya masing-masing gitu. Nah gimana lah caranya kita supaya benar-benar bisa menurunkan ego kita untuk apa yang misalkan ada pemimpin sebelumnya bagus ya lanjutin. Yang kurang-kurang baik dari pemimpin tersebut pasti kan ada kekurangannya, tinggal ditambal. Tapi jangan gengsi karena kalau kita ngikutin gengsi kita sendiri, ngikutin ego kita sendiri, yang jadi korban tuh masyarakat kasihan loh gitu loh. Mereka kan nggak punya pilihan, yang punya pilihan kebijakan itu kan kita nih. Dan kita kan tangan kita ketika kita tanda tangan ini kan nanti di akhirat yang bertanggung jawab loh gitu. Ditanya ini tanda tangan kamu nih memudahkan urusan kamu di akhirat atau menyusahkan urusan kamu di akhirat nih gitu. Kamu bantu orang apa atau kamu hanya untuk ego dirimu aja gitu, kayak enggak, yang penting nama saya besar, yang penting apa ya. Tapi kasihan masyarakatnya kan begitu. Sedangkan kita kan sebenarnya dikasih tanggung jawab, dikasih kepercayaan, dikasih amanah. Itu kan berat ya sebenarnya, nggak mudah gitu. Betul banget. Tapi menarik menurut aku tadi
Mbak Caca memutuskan untuk duduk di ruang persidangan untuk mengetahui apa sih alasan Aku juga baru sekali itu. perkawinan anak terus berjalan, karena kan itu selalu jadi isu yang kayaknya nggak ada beres-beresnya ya di Iya. Indonesia itu, dengan segala macam pola pandangnya, Iya. adat, budaya yang kompleks banget yang Iya. akhirnya menyebabkan perkawinan anak terus terjadi. Aku jadi penasaran lagi, kira-kira program-program apa lagi sih yang Mbak Caca lakukan, yang Mbak Caca inisiasi selama menjadi ketua TPPKK di Kabupaten Kendal? Program yang cukup aku galakkan sampai ke desa gitu, itu adalah tentang program parenting. Gitu. Sounds cliche, Iya. tapi ternyata banyak sekali hal-hal, isu-isu itu sebenarnya akarnya permasalahan dari situ. Keluarga, betul. Ketika kita melihat perkawinan anak nih, aduh aku mau ngomongnya sebenarnya sedih, malu, tapi ya kayaknya harus diomongin gitu ya, supaya semuanya tuh tahu gitu ya. Betul. Kalau ketika kita melihat banyak tawuran pada anak, terus maaf banyak pernikahan dini. Pernikahan dini gini, aku tidak melarang pernikahan dini atau bagaimana ya, karena kan kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal gitu ya di dalam agama. Toh kalau di dalam agama memang ketika dua orang laki-laki dan perempuan dalam tanda kutip sudah gak tahan nih daripada berzina, memang lebih baik dinikahkan gitu. Tapi ternyata kenyataannya kan banyak yang menikah karena apa? Karena hamil di luar nikah gitu loh. Nah, apakah kita menyalahkan anak tersebut? Coba kita tarik ke belakang dulu sebelum kita menyalahkan anak tersebut. Itu aku ikut sidang tuh sedih kadang-kadang. Kan ditanya sama hakimnya, kamu melakukan di mana? Di rumahnya yang perempuan, kok bisa? Ibunya kemana? Ibunya lagi pergi, bapaknya nggak ada. Jadi ya gitulah, gimana caranya mereka datang lah segala macam lah intinya. Udah sampai udah hamil 6 bulan 7 bulan. Nah, itu kan sebenarnya apa ya, miris Iya. gitu loh, menjadi suatu hal yang kok biasa dan miris gitu loh. Ilmu parenting itu sebenarnya kan ilmu bukan untuk anaknya, tapi ilmu untuk kita, orang tuanya. Yang harus belajar tuh kita, orang tuanya gitu loh. Jadi kenapa aku menggalakkan tentang ilmu parenting, karena ternyata banyak juga dari orang tua ini, setiap kali aku datang ke desa, 90%, hampir 90% lebih, mungkin 95% kali ya, ketika ditanya di sini siapa yang udah punya anak, satu ruangan bisa most likely angkat tangan. Siapa di sini yang pernah ikut kelas parenting? Mungkin yang angkat tangan cuma 2-3 orang. Iya. Nah, sama aja kayak gini. Kamu sekarang mau jadi hakim, kamu mau jadi lawyer, tapi kamu gak sekolah hukum. Sekolah hukum, betul. Iya. Kok kamu berani jadi lawyer? Iya, betul. Nggak ada ilmunya. Kok kamu berani? Betul. Gitu loh. Jangan main-main gitu. Padahal anak ini kan amanah, Ya, dan tanggung jawabnya juga dunia dan akhirat betul. gitu loh. Oh, ternyata begitu ya gitu. Nah, jadi aku sama suamiku bagi tugas nih. Kita kadang-kadang sempat belajar bareng, tapi mungkin lebih banyak aku yang belajar. Jadi kalau lebih banyak aku yang belajar, tapi suamiku komit, oke, dia mau aku kasih. Karena kadang-kadang laki-laki dalam tanda kutip kan gengsi pasti kalau kasih tahu sama perempuan ya. Tapi oke dah, berarti kalau aku ini kamu mau ya kerjasama untuk tadi aku belajar apa, aku share nih ilmunya ke kamu nih, karena kamu nggak sempat ikut kelasnya gitu. Oke. Terus kayak waktu itu juga sempat ada video misalkan kayak ya cukup viral gitu ketika suamiku mandiin anakku gitu kan. Buat aku itu biasa. Kenapa? Ya kan yang punya anak berdua. Iya, bukan salah satu. Oh, jadi nggak dibebankan kepada salah satu pihak. Enggak. Jadi ketika suami mandiin anak itu bukan kayak oh keren banget. Itu biasa aja dan kita harus bisa membiasakan itu gitu. Itu satu. Kedua, kalau anak misalkan panas, anak apa? Ini gimana? Apa-apa nanyanya sama istri. Aku bilang sama suamiku, "Dah, aku sekolah, kamu sekolah. Aku baru pertama kali punya anak nih, kamu juga baru pertama kali punya anak. Oh, nanyanya semuanya ke aku sih. Ya kamu juga harus belajar, aku juga harus belajar gitu loh." Maksudnya hal-hal seperti itu. Terus kemudian kalau untuk urusan anak, ternyata zaman sekarang itu kalau aku belajar dari beberapa guru-guru yang memang mereka expertise-nya di bidang parenting gitu ya, banyak anak-anaknya tuh yang sebenarnya haus kasih sayang. Mereka tuh kurang pelukan. Betul. Gitu. Sesimpel pelukan aja ternyata artinya besar banget. Besar banget. Jadi pada saat itu apa yang aku bisa lakuin? Aku bersurat kepada dinas pendidikan di Kabupaten Kendal, tolong kasih surat ke seluruh orang tua untuk minimal sehari peluk anak 20 detik. Jadi hal-hal simpel kayak gitu, mau itu dikerjain, mau itu kan kita kan kalau ibadah itu kan kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Perkara hal itu dimakan atau nggak dimakan itu kan udah di luar tanggung jawab kita, tapi sebisa mungkin kita mendorong itulah gitu loh. Terus bagaimana hubungan orang tua, misalkan orang bilang, "Bu, tapi bapaknya itu kan
nggak pulang, misalkan sering pergi nelayan misalkan gitu, atau enggak perginya kerjanya di luar kota atau apa, jadi pulangnya tuh setahun cuma 2 kali apa 3 kali gitu. Kita balik lagi deh, kisah di Al-Quran itu kan banyak sekali hal-hal tentang ilmu parenting, kenabian, dan yang diceritakan itu kan bukan sesuatu hal yang Nabi Ibrahim dengan istrinya tinggal satu rumah mendidik anaknya, kan enggak. Nabi Ibrahim tuh pergi jauh loh. Itu kan seperti betul. Allah pengen mengisyaratkan bahwa Allah tuh tahu di zaman sekarang itu banyak loh bapaknya yang pergi cari rezeki, dan diisyaratkan di kisah-kisah baginda Rasulullah deh. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, tapi beliau kok bisa Masya Allah psikologinya bagus. Kenapa? Karena bapak kandungnya memang tidak ada, ibu kandungnya memang tidak ada, tapi sosok laki-laki yang untuk beliau lihat, beliau look up terhadap orang tersebut tuh ada dihadirkan. Wanita yang merawat beliau juga ada. Jadi itu kan untuk mengisyaratkan manusia zaman sekarang bahwa kalau qadarullah bapaknya misalkan nggak satu rumah, emang harus bekerja jauh, tapi sosok laki-laki itu harus ada gitu. Bisa dari pamannya, bisa dari kakeknya, dan dari mana gitu loh. Jadi banyak-banyak belajar dari kisah-kisah Al-Quran itu yang makin kita gali, makin dalam, makin Masya Allah, makin ternyata kita tuh sebagai manusia nggak ada alasan ya. Harusnya kita nggak ada alasan gitu. Nggak ada alasan buat nggak mau belajar. Nggak ada alasan. Nggak mau single parent. Bunda Maria emang nggak single parent gitu loh. Jadi nggak ada alasan sebenarnya buat kita. Tapi mungkin memang aku ngomong saat ini mungkin gampang. Tapi ketika aku melakukan pun juga nggak semudah itu kok sebenarnya. Yang penting kita belajar aja gitu. Apalagi diterapkan di masyarakat yang tadi ya balik lagi dengan pola pikir yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Itu harus ada pendekatan psikologinya, pendekatan secara kebudayaan dan segala macam. Jadi sangat pelan-pelan, halus. Karena aku yakin deh, insya Allah kalau ilmu parenting ini bisa meresap sampai ke tingkat desa, Indonesia keren banget. Karena pendidikan utama sebenarnya juga letaknya ada aja di keluarga. Sekarang ini kita sekolah anak SD, SMP, SMA gitu ya. Ujung-ujungnya mohon maaf nih, misalnya anak tawuran bisa bawa celurit segede kayak gitu. Apa sih yang mereka cari? Mereka tuh cari perhatian, betul. Eksistensi diri. Sekarang bisa nggak kita sebagai orang tua berlomba-lomba untuk jadikan rumah kita lebih nyaman daripada tempat nongkrongan anak? Iya, betul. Kalau ampe anak, kok kamu nggak pergi sama teman-teman kamu sana nongkrong? Nggak, aku pengen di rumah aja. Wah, berarti kita sebenarnya tuh bisa menciptakan suasana yang nyaman. Gimana caranya? Oh, kita ternyata jadi orang tuh harus belajar. Ketika anak pulang ke rumah tuh jangan gimana tadi sekolahnya, bagus nggak nilai? Enggak, ternyata nggak begitu loh. Oh, ngedidik anak perempuan, aku pun juga masih belajar ya. Tapi dari situ ketika kita belajar sama-sama dengan ibu-ibu PKK, sama-sama dengan beberapa orang tua dari desa-desa yang ada di Kabupaten Kendal tuh, jangankan mereka, saya sendiri aja kadang-kadang kayak oh iya ya gitu. Jadi kayak ya kitanya harus belajar. Nah, sebagai bagian dari pemerintahan, orang birokrasi yang dikasih amanah punya jabatan, ya pakai aja jabatan itu, amanah itu untuk bisa memberikan hal yang manfaat buat orang-orang yang mungkin pada saat itu orang-orang dalam tanda kutip haus atau belum mendapatkan itu. Karena kalau orang bilang oh kalau di Indonesia tuh sebenarnya ini ya masalahnya tuh karena masalah perut ya, orang tuh harus yang penting makan dulu ya, harus ini. Oh, kadang-kadang nggak gitu juga loh. Karena kayak kasus stunting itu pun kalau saya ngelihat di lapangan, kasus stunting tidak sama dengan kasus isu ekonomi. Ada juga kok rumahnya pakai sofa, tempat tidurnya bagus, aku datang rumahnya tembok, bawahnya pakai keramik, tapi anaknya stunting. Karena pemahaman ya sebenarnya yang gitu, tidak sama dengan yang kurang. Ekonomi iya menjadi salah satu faktor, tapi tidak menjadi faktor yang utama atau yang satu-satunya faktor. Tapi menarik ya, berarti memang tadi balik lagi ya, harus belajar lagi semuanya. Dan kalau ada di daerah yang memang dengan secara pendidikan, budaya berbeda dengan kota-kota besar, akhirnya pelan-pelan tadi caranya dari hal-hal kecil dulu. Tapi bukan berarti juga di kota besar jadi lebih baik juga, enggak juga ya. Banyak juga sebenarnya. Banyak juga, permasalahan ini justru bahkan lebih kompleks. Yang pengen aku garis bawahin adalah permasalahan kalau dibilang Nabila lebih kompleks, sama-sama kompleks sebenarnya. Cuman isu kompleksnya, poin-poin atau alasan-alasan isunya itu atau penyebab-penyebab masalahnya itu berbeda aja gitu loh. Jadi kalau di sini masalahnya 10, di sini juga 10. Tapi 10 di sini 1 2 3 sampai 10, yang di sini 11 sampai 20 gitu loh. Jadi apa ya?
subjeknya tuh berbeda, objek-objeknya tuh berbeda, objek permasalahannya tuh berbeda gitu. Jadi bukan berarti juga kalau di kota besar berarti orangnya lebih baik, enggak juga. Iya. Kita di kota besar juga banyak kok orang-orang yang dalam tanda kutip haus kasih sayang, padahal ekonominya masya Allah, mobilnya mungkin 10 mungkin gitu. Tapi ternyata tuh ya hidup tuh memang tentang balancing ya. Betul. Munafik lah, terlalu munafik kalau kita bilang kita nggak butuh uang, nggak butuh ekonomi untuk menyokong kehidupan kita. Bohong lah, saya sendiri pun juga tahu bahwa kita kehidupan bisa berjalan juga butuh ekonomi, rezeki, butuh rezeki dalam bentuk ekonomi ya, tapi rezeki lain tuh seperti apa? Kasih sayang, perhatian, kehangatan, pengakuan dari orang tua, misalkan seperti hal-hal seperti itulah gitu. Itu juga ternyata menjadi satu kebutuhan dan menjadi rezeki juga gitu. Kita sebenarnya sering bahas juga Mbak tentang parenting ini, psikologi dalam keluarga di podcast apa. Jadi ini sahabat perempuan dan anak yang juga penasaran mungkin bisa cek episode-episode podcast apa sebelum-sebelumnya, karena kita sering undang juga tokoh-tokoh parenting, psikolog untuk ngebahas tentang gimana pentingnya itu tuh ada di keluarga. Dan memang balik lagi itu tuh ilmu yang ternyata tidak semudah itu, tapi harus dan mau mungkin kalau ilmu itu lebih banyak bertebaran di kota besar tuh, itu mungkin karena mungkin beliau-beliaunya juga kan tinggalnya di kota besar begitu loh. Nah, mereka mungkin nggak nyampe nih ke desa. Nah, apa yang bisa aku lakuin, aku insya Allah bisa menjadi jembatan lah gitu loh, untuk apa ilmu yang ada di sini tarik nih, bawa ke sana gitu. Jadi ya di kota pun punya isu ini, di desa pun juga punya isu ini gitu. Wah, menarik sekali sebenarnya. Ternyata ada gambaran yang berbeda dengan isu yang berbeda, dengan solusi juga yang pastinya akan berbeda diterapkannya. Pengen ngobrol lebih lanjut tapi sayangnya kita sangat terbatas waktu. Mungkin kita bisa lanjutkan di episode-episode lainnya. Tapi kapan main dong ke Kendal, Nabila? Mau banget. Soalnya aku sering sih kalau ke daerah, keluarga aku juga banyak di Semarang juga. Karena di Perpusda Kabupaten Kendal itu ada ruangan podcast loh. Oh, nanti kapan-kapan kita mampir ke sana. Itu kayaknya mungkin satu-satunya Perpusda di Indonesia yang ada ruangan podcast deh. Mungkin ya. Dikasih lihat dong gambar ini. Nanti kita tunjukkan ya. Nah, untuk terakhir nih Mbak Caca, boleh dong kasih harapan atau pesan-pesan untuk sahabat perempuan dan anak yang menyaksikan podcast episode kali ini. Gimana caranya dia juga bisa mengembangkan dirinya, bisa jadi versi terbaik sampai akhirnya bisa membantu untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, yuk kita sama-sama belajar. Nggak mudah, pasti nggak mudah. Saya tahu itu nggak mudah. Saya pun juga masih sangat belajar sekali gitu. Gimana cara kita pengen memberdayakan banyak orang? Pertama, kita harus sehat lahir batin buat diri kita sendiri dulu. Belajar jujur dengan diri kita. Ada masalah apa sih gitu. Dan tolong jangan judge teman-teman kita. Mungkin yang kurang beruntung dalam tanda kutip lahir dari keluarga KDRT, sehingga orang tersebut juga menjadi KDRT. Caranya gimana ya? Bantunya misalkan Anda sekarang yang sedang menonton menjadi korban nih gitu ya, jangan malu untuk mengakui, jangan malu untuk pergi ke psikolog. Kenapa? Harus patahkan itu supaya itu tidak Anda teruskan ke generasi berikutnya gitu. Tapi jangan salahkan diri Anda juga, karena kan Anda juga tidak bisa memilih siapa orang tua Anda dan segala macam. Jadi belajar jujur buat diri sendiri, belajar cari ilmu, dan teman-teman lingkungan juga stop judging people gitu ya. Misalkan kayak ini orang kalau ke psikolog berarti dia kurang ini. Nggak ada manusia sempurna di dunia ini. Yang bisa adalah gimana ikhtiar kita, dan insya Allah kita benar-benar bisa jadi manfaat buat orang lain. Tapi pertama kita harus bisa menjadi manfaat dulu buat diri kita, buat anak kita, buat keluarga kita, baru kemudian buat orang-orang di sekeliling kita, insya Allah. Terima kasih Mbak Caca. Thank you. Sukses dengan persiapan S3-nya. Semoga Nabila. dilancarkan. Program-program di di PKK Kabupaten Kendal-Kendalnya juga semoga lancar terus. Bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Kendal. Terima kasih Mbak Caca. Nah, sama seperti Mbak Caca, kita juga bisa loh ikut memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Salah satunya adalah paling sederhananya ketika kita melihat, mendengarkan atau bahkan mengalami tindak kekerasan, bisa hubungi hotline 129, hotline Sapa 129, atau juga bisa via WhatsApp di 08 111 129 129. Dare to speak up. Terima kasih untuk sahabat perempuan dan anak yang sudah menyaksikan episode podcast Sapa pada kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya yang pastinya gak kalah menarik. Sampai jumpa.